Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, balik lagi ke opini obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu di balik suara penyiar radio bersama Mama Kiki gitu. Ini lanjutkan obrolan kita tadi gitu kan, bahwa tadi tantangan dari yang Mama lakukan, strateginya tetap kompak, tetap pokoknya kuat gitu dalam mungkin krisis moneter kemarin, Covid kemarin juga gitu kan, gitu kan. Terus selanjutnya bagaimana nih kalau kita mau menjadi penyiar radio nih, gitu kan, apa saja skill yang harus kita butuhkan atau bagaimana yang harusnya orang bisa menjadi penyiar radio? Iya, sebenarnya yang diutamakan kalau dulu sih vokal ya. Oh, vokal. Iya, itu kalau zaman dulu zaman dulu itu vokal. Itu adalah modal utama, vokal. Kemudian kalau sekarang lebih kerennya harus mengerti public speaking. Ya, kalau dulu ibaratnya memperkaya perbendaharaan kata. Nah, tapi yang bagi saya kalau untuk radio tidak sama mungkin dengan TV ya. Kalau TV mungkin visual harus sedikit cantik. Kalau di radio yang penting suaranya bagus gitu. Yang penting suaranya bagus dia. Enak didengar lah ya. Enak gitu didengar, dia pinter, dia lincah. Gitu aja sih sebenarnya. Biasanya kalau Mama mengkualifikasikan yang suara enak didengar, maksudnya yang vokal yang bagus itu seperti apa? Apakah dari timbre suaranya atau seperti apa? Yang penting kalau Mama ngetes itu dia bisa mengucapkan kata-kata itu yang jelas adalah artikulasinya. Oh, artikulasi. Itu jelas karena kita akan menyampaikan, baik menyampaikan hiburan atau berita itu artikulasi. Kemudian aksentuasinya. Tekanan-tekanan kan dimana kan nggak mungkin penyiar itu monoton gitu kan, jadi harus artikulasinya jelas, aksentuasinya jelas, intonasinya jelas, sehingga terbentuklah sebuah dinamika yang jadi enak deh dengar penyiar ini gitu, ngomongnya nggak monoton gitu. Itu yang penting di samping vokal menunjang ya, tapi vokal yang jelek juga sebenarnya bisa dimainkan di mixer kan. Iya kan. Teknologi gitu. juga udah canggih sekarang gitu Maya. Iya, gitu. Makanya waktu dulu kan vokal itu yang pertama basicnya itu vokal. Gitu. Nah, lanjut lagi nih gitu kan, dari tadi penyiar radio dan perlu juga latihan public speaking juga gitu kan. Kegiatan Mama juga sekarang sehari-harinya menjadi pembina dan pelatih juga, ya? Iya, istilah dari kampus itu pamong ya. Jadi pamong ya. Nah, iya Nas, kebetulan Mama udah 3 tahun ya, 3 kali pertemuan anak mahasiswa UIN. Mama dititipkan oleh dosen lapangan mereka anak-anak magang untuk berlatih di radio Mama, dan kebetulan Mama sendiri. Dan hari ini juga sebenarnya Mama ngajar, tapi karena Mama mendapat undangan di opini, Mama tinggalkan sejenak. Wah, terima kasih sudah mau berbagi cerita juga di opini nih gitu kan. Gaya orang radio ya, mari kita tinggalkan sejenak. Yeah. Jadi meninggalkan mereka dulu. Kalau kegiatan Mama akhir-akhir ini sedang melatih mereka. Dan sepertinya mahasiswa itu juga butuh public speaking. Sebab public speaking nggak ada dong diajarkan di kampus-kampus. Iya, gitu. benar. Iya. Karena memang berdasarkan pengalaman juga memang kita harus aktif ya Maya, maksudnya mencari entah itu pelatihan, entah itu aktif organisasi biar kita bisa ngobrol, bisa ngomong gitu ya di depan orang. Iya, gitu. Itu yang penting gitu. Kalau Mama dari dulu emang suka ngobrol kah gitu? Sampai public speakingnya bagus dan sekarang menjadi pembina dan mentor juga gitu kan? Tapi kalau dibilang suka ngobrol enggak juga sih ya. Juga ya? Malah justru aku lebih suka baca puisi gitu loh ya. Oh iya. Suka baca puisi. Kalau ngobrol enggak, kalau ibaratnya aslinya Mama tuh sebenarnya banyak diam kalau nggak kenal gitu. Tapi kalau udah kenal udah gitu. Iya. Tapi kalau udah di belakang mic, ya udah ngomong seenaknya aja gitu. Udah ngalir aja gitu ya. Udah ngalir. Jadi MC juga udah ngalir gitu. Nah, untuk orang-orang yang baru nih untuk orang-orang yang baru mau jadi penyiar atau mau jadi public speaker yang baik gitu kan, apa aja teknik yang harus dikuasai yang benar, dan mungkin biasanya Mama berikan materi kepada para mahasiswa yang magang di tempat Mama? Iya, karena mereka kan dari
komunikasi penyiaran Islam, ya KPI, jurusan dakwah. Nah di sana kan mereka lebih banyak gitu, Nas, untuk ceramah. Nah dan di samping itu mahasiswa kan walaupun dia dari UIN nggak mutlak harus ceramah, tapi seorang mahasiswa kan harus bisa berpidato, harus bisa orasi, harus bisa presentasi, itu kan tugas mahasiswa ya. Nah itu semuanya membutuhkan public speaking, dan nyatanya setiap mahasiswa yang magang di Radio Santana itu mereka belum mengenal, dan sayangnya mereka juga belum tampil self confidence-nya itu belum ada sama sekali. Percaya dirinya gitu. Nah, kepercayaan dirinya belum. Padahal kalau kita lihat mereka kan mahasiswa. Nah, kok nggak pede sih gitu? Kenapa? Nah, Mama congkel, Mama gali terus dari mereka yang magang ya, dari dulu Mama gali gitu. Ternyata Mama sudah menemukan, dan akhirnya Mama bentuk. Pertama rasa percaya diri, sebab di dalam public speaking yang pertama kan harus percaya diri dulu. Iya, benar. Nah, walaupun dia pinter pidato, pinter apa, tapi kalau dia nggak pede kan dia pendam aja. Nah, makanya yang pertama adalah percaya diri dulu yang Mama bangun oleh mereka. Setelah mereka bisa menemukan jati dirinya, dia harus percaya diri tanpa dia memikirkan status sosialnya, tanpa memikirkan dia siapa. Dan itu Mama terus memberikan support kepada mereka bahwa kita tidak perlu malu, tidak perlu minder ya. Nah baru pelan-pelan bangkit. Kemudian Mama ajak berkomunikasi walaupun waktu itu masih belepotan gitu kan. Mama suruh dia ceramah, apa yang kurang Mama benahi. Masih kurang juga Mama bawa ke pantai untuk dia melawan ombak. Ngomong deh dengan ombak. Apapun Mari. Iya, apapun ngomong lah, kamu menjerit lah didengar. Sebab ketika kita suntuk, ketika kita punya masalah, kalau Anas juga boleh nanti kalau ada masalah tidak bisa diungkapkan, itu bisa mekik di ombak, akhirnya lepas. Lega berarti. Lega. Nah begitu juga ketika kita malu-malu di dalam, tapi ketika kita sudah ketemu dengan ombak, sudah bisa melawan ombak, suara itu pasti keluar. Alhamdulillah Nas, ketika sudah mereka Mama bawa ke pantai, besoknya Mama suruh dia berpidato, suruh dia orasi, 89% langsung berubah. Suara itu muncul sampai Mama merinding. Waduh, anak yang selama ini nginjek semut aja nggak mati. Waktu itu dia menampilkan orasi, dia berpidato, langsung. Ketika Mama tanya kenapa, kok jadi seperti ini? Apa yang membuat kamu jadi pede gitu? Yang terakhir karena saya bisa melawan ombak katanya gitu. Sampai nangis aku Nas melihat anak didikku sebulan sudah betul-betul merubah. Perkembangannya luar biasa berarti. Perkembangannya luar biasa gitu loh. Jadi ya memang public speaking itu kalau di orang tanya public speaking itu apa sih? Ya cara berpidato di depan umum. Kan cuman itu aja kan. Padahal di dalamnya itu kan banyak yang harus kita pelajari Nas. Anas kan lebih tahu. Benar. Dari percaya dirinya, dari tekniknya, itu yang pertama gitu kan ya. Iya, dari percaya diri. Sebab kadang-kadang mungkin Anas masih ingat kalau kita disuruh berbicara, pasti dia lebih dulu dia memilih mati. Benar nggak? Tahu nggak lo? Apa maksudnya? Misalnya kan di dosen manggil Anas tampil ke depan, pasti aduh mati gue. Pasti kayak gitu. Pasti kan kebanyakan kayak gitu kan. Nah sekarang kayak gitu harus nggak ada. Jadi harus orang berani tampil duluan. Betul. Gitu. Jadi begitu dipanggil, kalau sudah percaya diri langsung berdiri, langsung tegap, harus tidak perlu lagi koman kamin apa yang mau diomongin. Nah itu yang kita bina mereka, dan alhamdulillah. Jadi aku senang aja gitu. Iya. Berarti anak didik Mama artinya dari dulu sampai sekarang pun juga banyak banget ya Maya. Alhamdulillah. Dan yang sangat aku bersyukur adalah kepercayaan dari kampus UIN aja, yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Mama untuk mendidik, dan kelihatannya mereka berhasil setelah mereka kembali lagi ke UIN. Sudah bisa merubah, ceramahnya sudah bagus, laporan-laporan dari dosen pembimbing seperti itu. Jadi masih lagi ditempatin gitu. Iya. Sebenarnya ada di RRI, ada di Santana, ada gitu.
Anak murid mama yang paling mama ingat, yang dari nggak bisa apa-apa gitu kan, bisa diceritain nggak mama mengajarinya seperti apa, dan sekarang beliau jadi apa sekarang gitu. Yang paling berkesan deh, anak murid yang paling berkesan. Tapi itu kebetulan sudah almarhum ya. Dulu penyiar TVRI juga. Oh, penyiar TVRI juga? Iya. Oh. Mungkin Anas nggak kenal ya. Senior mungkin di atas Anas Iya. jauh. Pak Deva. Oh, Pak Deva. Kenapa Iya. Pak Deva? Almarhum berarti. Iya, dia itu betul-betul kalau dia mengatakan dirinya, saya datang ke Santana itu seperti parang yang tumpul. Nah, jadi ketika itu diasah terus sama mama, akhirnya saya menjadi seperti ini. Waktu itu dia di TVRI, mungkin Pak Bas kenal ya. Di TVRI juga, di RRI juga, itu asalnya dari Santana. Jadi dia selalu menganggap saya adalah guru, dan dia tahu persis. Jadi kalau ada adik-adik yang mau masuk ke Santana, dia cuma berpesan, asal tahan telinganya dengan mama itu. Kenapa mama? Aku cerewet. Oh, cerewet. Iya, aku cerewet. Tapi kan cerewet untuk kebaikan kan, kayak gitu. Aku cerewet, aku disiplin. Jadi nanti boleh ditanya sama teman-teman mantan Santana yang sekarang ada di TVRI. Iya. Nah, itu bagaimana sih kejamnya mama. Iya. Tapi kalau mama tidak kejam, kamu tidak sampai di TVRI dong. Aku Iya, selalu benar, ngomong benar, begitu, benar. begitu aja. Karena memang ya disiplin, dan maksudnya kita benar-benar apa ya, on the track lah gitu ya, betul. On the track dalam Iya. apa yang kita lakukan gitu. Bahkan Iya. profesi penyiar radio itu kan sampai sekarang pun juga masih tetap eksis harusnya gitu ya, Bu ya. Mama kalau marah sama penyiar, misalnya penyiar mama dengar salah gitu ya, terus mama jam itu juga, detik itu juga mama datangi. Nah, biar tahu langsung kesalahannya apa gitu iya. ya. Oh, oke. Gitu. Tidak seperti setelah itu datang diajak ngomong halus-halus, enggak. Disitulah dengan gaya mama yang asli. Ya kalau marah ya suaranya keras, kalau salah mama bilang salah. Begitulah akhirnya. Dan itu rasa sayang mama tunjukkan langsung ke anak-anak ya. Iya. Gitu kan. Jadi ya pada saat itu mereka kalau nggak kuat down, iya. stres. Tapi setelah mama dia berpikir sendiri gitu. Setelah dia di tempat lain, baru dia menyadari bahwa itu adalah yang nasihat terbaik mungkin dari mama gitu. Baik, tahan dulu mama gitu kan. Untuk pemirsa Opini, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.